Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di edisi 30 hari Challenge Bio Alpha. Hari ini hari ke-6. Kurang lebih, mohon maaf kalau salah asli. Saya banyak kurang menghitung asli untuk waktu. Pokoknya manajemen waktu, mohon maaf, belum bisa maksimal. Jadi hari ini sambil kita testimoni untuk R12 yang kemarin dan juga balance. Jadi saya sedikit tambahkan dulu teman-teman pada ada Teh Lelin. Semangat ya katanya. Jadi hari ini saya ingin berbagi cerita dulu. Kemarin kan kita ngebahas R12 dan plus juga kita coba langsung jam berapa ya, kurang lebih sore jam 4 jam 5 maybe jam 4 jam 5. That's amazing gitu ya, karena sama lama gak minum R12 dan ekstrim luar biasa sekali. Ditambah dengan kemarin alhamdulillah hari pertama saya habis 6 liter pertama kali. Biasanya kan 4 setengah, 5 setengah. Alhamdulillah bahkan yang pertama-tama itu cuma 3 liter sehari. Sekarang alhamdulillah udah 6 liter. Dan bawaannya itu sekarang udah mulai fresh, udah bisa semangat lagi. Jadi rasa lelah yang kemarin saya sampaikan itu sekarang berkurang. Jadi sekarang lebih siap lagi, lebih fit lagi, lebih luar biasa lagi. Kemudian tadi pagi saya minum balance. Jadi mohon maaf gak bisa dibuat saya video. Sekarang mungkin belum kerasa karena balance itu biasanya 7 jam sampai 8 jam. Rasanya itu perbedaannya itu. Jadi plus ditambah karena kita sering minum balance juga, jadi berasa nggak ada perubahan gitu. Justru lebihnya sekarang mah mungkin jadi gini, udah biasa kurang bagus dibuat bagus, perlu ada perombakan, perlu ada penyesuaian, dan alhamdulillah sekarang udah bagus. Jadi istilah nama nges bener lah gitunya. Jadi ada sedikit kekurangan udah dibuat rapi, dibuat lebih luar biasa lagi. Jadi sekarang tinggal menikmati masa kurang lebih 26 hari lagi 25 hari lagi, 24 atau 25 hari lagi untuk bisa mencapai ke 30 hari challenge Bio Alpha. It's amazing. Salah satu perubahan yang saya rasakan itu adalah dari mulai segi buang air besar sama buang air kecil semua berubah. Jadi kan dulu ya teman-teman, seperti yang video awal saya buat itu, kalau misalnya kita minum telepon siapa? Oh, ada kakak. Siap teh? Ya, di mana? Di kosan. Eta enak di jalan kena jalan angkot, pada Sumberhasun. Ke Tepang di mana? Wah, eta kan iya Pak bojo. Eta obat Bu Haji geuningan kan luas. Eta mau motor? Pokoknya motor nyarira. Maha tuhnya. Ya ada eta capeun ternyata namanya jual pisan eta mame kali eta kerek jebul. Ai barudak kumaha? Barudak kumaha naon? Barudak dari itu. Makanya jeung bapak yang si AA di bumi. Oke, atuh lalang mau nyenak motor, eteh antosan di ai ka dieu wanita ka Gang Ita. Itu mata oge di Bu Haji namun ketika bojong mah eta ge wani hanu Bu Haji ka dituna jang. Iya we atuh nges mentas di jembatan luhur. Toa. Ah? Toa. Heeh. Atawa antosana di dinya we di pertiluan, di peropatan tong ka Bu Hajina. Oh, antong ka Bu Hajina anu meme dik mentas kitunya anu warung da. Nu aya tukang sate, tukang naon di dinya teh keralang kadinya kanu angkot. Oh, nya teh enak ka ditu. Yuk. Kali jalanna. Kari cenah teh itu jang. Tos di print na. Nya yuk. Oke, sedikit kita lanjutkan. Jadi that's amazing. Jadi sebuah perubahan yang luar biasa. Kita nggak bicara dulu produk ya, kita nggak bicara Bio Alpha, kita nggak bicara dulu balance, kita nggak bicara 12 dan B28 nggak. Tapi kita lebih kepada perubahan yang kita lakukan. Artinya kan 6 liter itu kan bukan
bukan sesuatu yang kecil loh bagi saya pribadinya. Kan sekarang alhamdulillah sekarang udah habis 3 liter, tinggal 3 liter lagi. Jadi kan ya kan galon lah, teman-teman tahu galon kan, galon itu mau 19 liter, taruhlah 18 ya, 18 dibagi 6 kan cuman 3 hari, berarti itu air habis dalam 3 hari. Itu amazing loh. Jadi minum yang benar-benar, tapi nanti semoga kita biasakan dengan pokoknya mah kagetnya itu salah satu adalah minum luar biasa sekali. Artinya gini loh teman-teman, terlepas dari bagaimanapun hasilnya, yang saya rasakan sekarang adalah lebih something change, something better. Jadi sesuatu dalam diri saya semakin lebih baik, semakin luar biasa, lebih nyaman, lebih fresh, lebih siap gitu, lebih fun, lebih nyaman lah. Jadi dengan adanya perubahan, jadi kita nggak bicara produknya, kita nggak itu kan bonus. Cuman dengan teman-teman merubah, dengan sedikit saja merubah pola minum, semua total. Apalagi ditambah dengan produk Bio Alpha, Balance, dan juga untuk R12, perubahan itu akan lebih maksimal. Itu maksudnya. Jadi that's amazing story yang saya ingin sampaikan. Jadi semoga bisa menjadi poin plus bagi teman-teman semua agar kita senantiasa untuk bisa berubah. Cuman memang saya gak bisa sampaikan bagaimana untuk rumus penghitungan airnya. Itu nanti teman-teman bisa hubungi langsung Teh Lali untuk konsultasi, ingin tahu tentang bagaimana Bio Alpha, R12, Balance juga silahkan langsung hubungi beliau. Luar biasa, tepukan buat Teh Lali. Teh Lali sekarang lagi ke Pandaran, sehat dan sukses selalu Teh, ada di jalannya, luar biasa. Oh ya, pas hari ini kita juga kan mau akan unboxing. Ini ada Ibu Cici dari Ibu Cici Ikratek Indonesia. Kang Langga ini buat dijadikan produk sponsor siapa? Ini kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ampura Bu asrina. Jadi saya akui teman-teman, manajemen waktu saya kurang begitu bagus. Jadi saya itu kan kasebutkan pegawaian ukur naon gitunya, tapi ayo gitu. Jadi mohon maaf, banyak hal yang saya lakukan. Jadi mohon maaf, sampai buka ini pun harus nunggu 2 minggu lagi. Jadi mohon maaf sekali. Hari ini kita akan buka. Kata Bu Cici itu ada salah satu pakai baju antibakteri, tapi saya nggak tahu tuh bagusnya antibakteri seperti apa. Luar biasa. Hore. Oh keren. Keren loh. T-shirt Makalula antibakteri anti jamur by German Technology. Ini saya nggak tahu harganya berapa. Cuman kalau cukup di saya pakai. Kalau nggak cukup nanti saya jadikan sponsor untuk di video ngobrol selanjutnya. Coba ya. 2, alhamdulillah, thank you Tilu. Banyak amat. M XL ya Allah, double XL ya Allah Gusti. Ini apa ini? Ini apa nih Gak? Ini ukurannya Allah Gusti, semoga ada X double L M. Gak apa-apa. Jadi ini nanti kita sumbangkan buat teman-teman yang mau kaos ini. Nanti kita jadikan support acara ya untuk ngobrol. Nanti kita coba cari teman-teman yang bisa. Ini singlet size M. Ini $10 bro. Makalu. Mantap bro. Makalu. Oh maksudnya Makalu ya. More than just a fashion. Ini inner virgin. Oh ini ada keterangannya. Ada inner virgin. Ada ini apa ini Kak? Oh ini kayak kemeja ya.
kayak kemeja. Ini singlet. Ini singlet ya. Keren loh, keren. Coba kalau double XL ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini kita coba buka aja. Nanti ada dalaman perempuan, ada ini Makala ya, Makala. Wah, kecil banget, bro. Ini lucu, bro. Mantap. Ya, mewah gak? Serius loh, teman-teman. Mewah loh ini. Keren loh. Ini ukuran M. Ini keren tuh. Ini teman-teman, saya kan dulu pernah belajar sablonnya, kurang lebih pernah bekerja sablon juga. Ini sablon kita tuh ada raba, lupa ya Allah Gusti. Ada plastisol, ada rubber gitu. Aduh ya Allah Gusti, mohon maaf tuh lama sekali. Nah, ini pertama kalinya saya lihat sablon seperti ini loh. Jadi kayak apa namanya? Kayak baju tipis di sini nih. Keren loh. Yuk, keren loh. Ini antibakterial loh. Ya Allah, gue sih mau loh. Tapi gak apa-apa lah. Nanti kita kasih kepada teman-teman kita. Kalian bisa untuk sponsor. Made Indonesia. Makalu lah. More than just a passion. Mantap. Thank you. Ibu Cici, hatur thank you. Luar biasa. Mohon maaf. Baru dibuka sekarang. Jadi tadi lihat beres-beres barang. Ya Allah Gusti, mohon maaf Bu, aslina baru dibuka sekarang. Jadi ini kita jadikan souvenir dan juga nggak souvenir sih, pokoknya mah kita ada ini buat cowok kayaknya deh. Ini satu buat cowok. Ini singlet ya, singlet size M. Kemudian ada inner virgin. Jadi ini untuk perempuan kayaknya deh. Saya nggak tahu kayaknya iya deh, kita untuk perempuan, jadi kita akan kasihkan. Ibu Cici, hatur nuhun, thank you dari Kratek Indonesia. Terima kasih luar biasa. Bajunya sudah saya buka, nanti segera saya bagikan untuk video ngobrol. Jadi banyak kita itu banyak jadwal, tapi ya Allah Akbar, manajemen waktu mohon maaf asli. Saya mengakui manajemen waktu saya masih berantakan. Jadi ya begitulah. Segera diperbaiki gak? Siap. Ini luar biasa loh. Sebangga loh kita istilahnya baru 180 subscriber, upload gak sebulan. Ya Allah Gusti, ya Allah Akbar. Asli bener sibuk-sibuk tinggal juga padahal kaget tapi ayo gitu. Jadi mohon maaf, hari ini kita akan istilahnya mah amazing story ya. Jadi kita jadikan souvenir. Jadi mohon maaf sekali. Ini gimana nih? Orang kau secara bisa wae moe. Kedengeran nanti kan? Nah, begitu. Ini kayaknya untuk cowok deh, Kak. Cowok ukuran M sahanya yang mau. Ini ada unboxing nih baju yang mau nanti. Waduh, teman-teman saya ada support ini nih. Yang mau ini ada baju antibakterial. Harganya gak tahu berapa. Nanti kita share yang mau ini dapat nih. Tapi semua size ukuran M. MT berarti sahanya M. Di orang baturan sahanya ukuran M-nya. Nantilah. Luar biasa. Oh ya, teman-teman. Saya ingin share sedikit dulu tentang apa ya. Jadi supaya teman-teman lalajo itu teukur nempo iklan unggul lah. Jadi apa ya? Saya ingin berbagi cerita tentang apa ya? Saya ingin berbagi cerita tentang ini teman. Jadi kan gini teman-teman, saya kan grup sedikitnya paling mungkin 1, 2 atau 3 lah, atau 3 gitu ya grup itu. Kan biasa kan kalau pagi-pagi itu banyak lah masuk apa namanya, ada yang sharing ini dan banyak.
Saya coba perhatikan, ada satu share dari jadi sifat jelek saya adalah saya cuman baca kalau itu share dari orang cuek gitunya, cuek ya. Padahal mah siapa yang nggak tahu ya itu adalah penting dan itu luar biasa. Pada waktu itu saya mau hapus, biasa kan kalau buka, saya kan suka clear chatnya, bersihkan percakapan, klik 3 titik atas, bersihkan chat gitunya. Tapi sebelum saya bersihkan, saya membaca dulu sebuah cerita tentang ular. Ini perumpamannya keren sekali loh, keren sekali pisan. Ular itu kan tugasnya menggigit. Menggigit atau enggak juga memang mengikat lah. Kalau kita sebut, boleh disebut mengikat lah. Mengikat dalam artian maksudnya kan lamun kobra menyembur atau menggigit, kalau misalnya, tapi kan menyembur itu nggak membunuh loh, menyembur itu nggak membunuh, cuma membutakan, menyelakakan lah, bukan membunuh. Tapi kalau udah menggigit dan udah mengikat, udah membelit, itu termasuk membunuh. Jadi sebetulnya tugas ular itu adalah menggigit atau membunuh. Ada seseorang, ada ular, gak tahu ketinih batu, gak tahu seperti apanya, ditolong lah sama seseorang. Ditolong, ternyata pas ditolong ularnya hampir menggigit dan dijatuhkanlah lagi si batunya itu hingga terjepit lagi lah ular. Ya kalau dalam bahasa kita lebih kepada nulungan anjing kecepet. Nah, kalau nulungan anjing kecepet kan sama aja, lamun orang nolong orang digegel gitu ta. Sama dengan kasus ular. Ketika dijepit, ditolong lagi lah sama si seseorang itu, diangkat lagi, hampir menggigit lagi, lepaskan lagi. Kedua, ketiga, dan mungkin keempat, dan ya nggak tahu sampai ke urutan keberapa, tiba-tiba ada orang yang nanya. Kita sebut seseorang itu namanya Makula. Makula, kenapa kamu menyelamatkan ular? Padahal ular itu sendiri ingin mencelakakan kamu. Makula menjawab berdasarkan cerita tersebut bahwa tugas ular adalah menggigit atau mungkin membelit gitunya. Tapi tugas saya adalah membantu. Artinya, darinya kurang lebih artinya bagaimanapun sikap binatang kepada kita tidak akan merubah bagaimana sikap kita kepada binatang. Dan kalau kita dibuat dalam cerita manusia, sebagaimana orang lain jahat kepada kita, jangan sampai merubah kita untuk jahat kepada orang tersebut. Itu amazing loh. Amazing sekali. Jadi istilah nama kan kita itu cenderung kalau kita benci dengan seseorang, maka kita akan menutup setiap kebaikan yang dia lakukan. Maka kita akan menutup apa yang telah dia berikan kepada kita. Maka kita akan menutup jasa dia terhadap kita. Jadi sebetulnya mah ya seperti itu. Jadi mohon jadi gambaran buat kita semua bahwa yang kita anggap, jadi gini loh, kita kan manusia, saya manusia, dijahati oleh orang, oleh siapapun itu, saya akan gendoknya. Tapi kalau saya jahat kepada dia, saya dan dia sama. Tapi bukan berarti kita tidak membela diri, bukan. Dalam kasus tersebut bukan. Namun lebih kepada ketika orang lain jahat kepada kita, hindari kita sama dengan dia. Artinya jangan sampai kalau orang sebagar ka baturnya, batur teh bagar ka orang, itu urusan dia. Karena memang tugas dia adalah seperti itu. Tapi tugas kita adalah baik kepada setiap orang. Itu aja. Jadi istilahnya kalau Wendy Cagur pernah ngomong seperti ini. Kalau kita benci orang, bencilah. Kalau kita nggak suka, kalau kita berbeda pendapat dengan seseorang, bencilah pendapatnya, bukan orangnya. Artinya, secara orang nama ya panggil ketemu, say hello, gue ngomong segala rupa, no problem. Tapi kalau secara pendapat berbeda itu oke. Tapi kalau secara orang, hindari kita benci kepada orang. Itu aja sebetulnya mah. Ini sakumaha batur jahat ke orang, jangan sampai
membuat kita jahat juga kepada orang tersebut. Jadi jangan sampai merubah kita. Apa yang orang lakukan kepada kita jangan sampai merubah kita siapa kita sebenarnya. Artinya apa? Ya kita berikan apa yang terbaik bagi yang bisa kita lakukan. Kalau awalnya kita adalah seorang yang luar biasa baik, ya fokus dengan apa yang kita bisa berikan kepada orang tersebut. Artinya keun baiklah. Selama maksudnya rek batu rek ngomong naon, rek tindak seperti apa, jangan sampai membuat kita berubah persepsi kita kepada orang tersebut. Itu amazing. So jadi nah itu istilah nama yang sekarang saya coba aplikasikan karena itu berat sekali, tapi saya mencoba untuk baik. Jadi kan dalam kehidupan saya pun ada beberapa orang yang justru malah mungkin cenderung ingin menyakiti saya secara pribadi maupun secara organisasi maupun secara fisik maupun secara mental. Tapi kalau kita balas dan kita punya kemampuan untuk balas dan kita balasnya, apa bedanya kita dengan kita? Jadi kita fokus dengan apa yang kita berikan. Ketika dia melakukan itu, memang itu mampunya dia, gak apa-apa. Jangan sampai merubah baik kita kepada orang tersebut. Amazing loh. Jadi itu saya belajar seperti itu. Dan walaupun sulit, mari kita, utamanya untuk saya, bukan untuk teman-teman, utama untuk saya akan banyak belajar untuk bisa berbuat baik untuk siapapun dalam kondisi apapun kepada siapapun. Selama saya mampu, selama tidak dalam kondisi saya membela diri, saya akan berusaha untuk mencoba menjadi baik tanpa perlu diberi baik oleh orang lain. Tuh. Semoga cerita tersebut bisa menjadi salah satu cerita teman-teman untuk bisa sedikitnya menambah. Karena yang saya sampaikan selama ini, selama seperti ini juga, mau dari 100% mungkin hanya 1% ilmu yang bisa saya sampaikan. Karena perlu teman-teman ketahui ketika di semua video saya, baik itu ngobrol, baik itu apa-apa, saya hanya gayung bersambut, tetap yang punya informasi, yang punya kemampuan, yang punya di narasumber, yang jadi sumber ilmu, yang jadi sumber segala sesuatu adalah narasumber atau guest star kita. Saya hanya istilahnya nanggei enog memberikan yang terbaik, menjadi orang yang terbaik. Saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, ya dialah yang paling luar biasa. Jadi makanya istilah nama dengan adanya ngobrol, dengan adanya apa, itu merupakan salah satu usaha saya untuk bisa memberikan yang terbaik buat rekan-rekan di luar sana. Amazing loh. Ini dan kita lebih amazing lagi, kita pakai kolor di belakang rumah, sok ngajarin motivasi gitu ya. Cuman terlepas dari semua itu, apa yang saya sampaikan gak ada apa-apanya. Saya hanya menyampaikan satu butir debu, bahkan mungkin kurang dari yang ingin saya sampaikan dari semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Ya apalah yang ingin saya sampaikan, cuma satu butir itu aja. Karena gak berdampak banyak sebetulnya, tapi itu semoga bisa menjadi salah satu informasi walaupun kecil bagi teman-teman untuk senantiasa do something and do better. Keren, luar biasa. Kayaknya kita mau ending nih, gak? Tunggu jam berapa sekarang? Belum ada informasi apa-apa. Sambil kita menunggu loh, teman-teman, sekarang itu sambil kita menunggu, kita akan ngalor ngidul lagi. Apalagi yang ingin saya sampaikannya? Ya, seperti itulah. Oh, ini nih. Imaging story nih. Saya gak sebut nama ya, kita gak sebut nama. Kita ngomongkan batur lah, tapi kita gak sebut nama. Nggak sepuluh mau kamera sebut namanya. Oke lah, tutup lah. Jadi saya kan ada sedikit sebut saja kemampuan. Jadi ketika saya ketemu dengan orang, ketika saya bisa, kalau memang kerkawenehan gitunya, saya kadang bisa baca orang. Dan yang paling amazing kemarin itu, sebenarnya banyak loh yang paling amazing, cuman yang terdekat saja. Kemarin itu saya bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Saya nggak perlu sebut namanya, lokasinya juga. Saya udah ngobrol panjang dengan orang tersebut, pulang ke rumah, dan ketika di jalan saya menemukan sesuatu yang
what is this gitu ya. Saya jadi kan bahasa alam bawah sadar adalah bahasa perumpamaan, perlu diuraikan secara lebih luas lagi. Jadi orang-orang yang mengerti mungkin filosofi, orang-orang yang bisa membaca suatu situasi dan keadaan, atau dalam bahasa kerennya insight dari sesuatu, itu alam bawah sadarnya udah bicara. Saya kemarin menemukan suatu hal yang disebut dengan rambut bengkok. Tahu rambut bengkok? Itu bukan istilah baru ya, karena memang coba istilah baru loh sebenarnya, rambut bengkok. Rambut bengkok itu, saya sebutnya rambut bengkok ya. Rambut bengkok itu kan rambut itu kan lurus, ada juga yang curly, ada yang ada yang apa katanya. Cuman rambut bengkok itu bukan berarti yang bengkok jelek, bukan berarti yang lurus bagus, enggak. Rambut bengkok itu yang saya lihat adalah sebagai bentuk perumpamaan. Kalau dibuat dalam bahasa lain itu adalah gini loh. Teman-teman tahu jerawat kan? Yang kayak di mana ya? Nah ini. Ada saya jerawat nih. Kan kita tuh ada kebiasaan jelek yang suka dipencet gitu ya. Kemudian meninggalkan bekasnya yang gini lah, bekas-bekas seperti ini. Dikasih bedak atau bukan bedak atau bedak. Dikasih bedak, dikasih shadow, dikasih apalah, saya kurang tahu tentang kosmetik. Dikasih itu sehingga yang tadinya yang tadinya gorowong atau gorowong itu sih nggak rata lah, dibuat menjadi rata, guna bukan menyembunyikan ya, beda antara menyembunyikan, menutupi, dan membuat lebih terlihat lebih rapih, beda. Itu artinya berbeda. Nah, sama dengan kasus tersebut, rambut bengkok artinya apa? Sebenarnya dia bukan menutupi sesuatu. Jadi kan saya kan melihat laki-laki dan perempuan. Ini pacar saya loh, ini calon istri saya. Oke, saya perhatikan, saya lihat, ternyata saya kurang lebih baca bahwa rambut bengkok artinya apa? Secara perempuan, jadi bukan dia menutupi suatu kekurangan, bukan, tapi dia lebih kepada mempercantik, tapi bukan berarti untuk menipu. Jadi menutupi bukan berarti menipu. Keren tuh, kita punya kuat baru tuh. Menutupi bukan berarti menipu, karena tujuannya kita bukan mendapatkan sesuatu dengan cara ini, tapi kita lebih kepada membuat kita lebih nyaman, membuat orang lain nyaman. Beda antara menyembunyikan dan untuk menutupi dan hingga untuk menipu itu berbeda. Makanya that's amazing story yang saya dapat dari semua itu. Semoga bisa menjadi tambahan bagi rekan-rekan semua. Artinya kan gak semua orang loh yang menutupi sesuatu itu artinya dia menutupi bukan berarti menipu. Ya Islam hari ini kita banyak belajar tentang kata-katanya. Menutupi bukan berarti untuk menipu. Kan ini kan seperti ini ya. Ini kan kurang nyaman dipandang di kamera maupun ketemu orang kan kurang nyaman. Jadi dibuat halus untuk kepentingan agar orang lain nyaman. Jadi sebetulnya mah dia bukan menutupi kekurangan dia, tapi dia lebih kepada membuat orang lain nyaman dekat dengan dia. Itu maksudnya. Terlepas dari bagaimana cara dia menutupi kekurangan dia. Itu maksudnya. Disebut rambut bengkok. Unik ya? Bukan, enggak unik sih sebetulnya mah, cuman itu hal yang sedikitnya jadi tambahan bagi rekan-rekan semua agar senantiasa untuk bisa membedakan antara menipu, menyembunyikan, menutupi. Karena kan kita di sinonim dalam bahasa Indonesia banyak juga ya. Menutupi berarti kan sesuatu yang ada diberi penutup. Menyembunyikan berarti kan membuat seolah-olah benda atau sesuatu itu hilang. Mengurangi artinya kan berarti membuat yang ada membuat kurang sesuatu yang ada, itu mengurangi. Kemudian juga apalagi ya, itu. Jadi dalam bahasa hipno dan NLP kita juga ada disebut dengan nyawa. Jadi gini, dalam ilmu hipno dan NLP setiap kata itu mempunyai nyawa. Jadi ketika saya bilang hangat, ketika saya bilang panas, ketika saya bilang sejuk, ketika saya bilang indah, misalnya mata ya, indah, ketika saya mendengar merdu, itu setiap kata itu mengartikan banyak hal.
Jadi kalau kita ingin membaca sesuatu, mohon tidak dibaca pada saat itu, tapi dibaca secara keseluruhan. Artinya ketika kita membalas chat, jadi itu ketika seorang berbuat jahat kepada kita, tong fokus kepada apa yang dia lakukan jahat kepada kita, tapi kita fokus kepada apa yang ya setidaknya dia telah banyak memberikan manfaat kepada kita. Begitu. Amazing loh. Oh, ini udah ada loh. Ini kakak udah di sini. Where is spotlight? Oh ya. Ayo nomor NPWP tuh. Oh ada. Oke, teman-teman terima kasih telah menonton dan bersedia ada di video saya, menonton video ngobrol sorangan lah. Ini semoga kan di sini kita teman-teman nggak akan mendapatkan motivasi. Di sini teman-teman hanya akan mendapatkan sedikit informasi tentang bagaimana yang disebut dengan orang ngalir ngidul loh. Sebenarnya nyambung tengah loh, tapi nggak apa-apa lah. Kembali kepada teman-teman semua yang menilai dan mengukur. Semoga bisa menjadi salah satu tambahan informasi walaupun kecil buat teman-teman semua. Terima kasih, saya Langga Kusuma. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.